atau berasal dari Bapa gitu. Matius 16:17 coba. Tes. Ya. Coba pas ketika kita buka di Matius 16 pasal 3 16 sampai 17. 16 pasal 3. Pasal 3 16 sampai 17. 3:16. Apa katanya? Nah, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi kepadanya. Nah, aku berkenaan. Nah, kalau kita lihat bahwasanya di situ ketika dikatakan Yesus itu satu dengan Allah, bahwasanya kenapa di suatu saat ketika pembaptisan Yesus di mana tuh? Di Sungai Yordan ya. Nah, itu langsung ketiga-tiganya itu muncul dalam waktu yang bersamaan. Nah, ketika terbukalah langit, di situ kan ada Tuhan Bapa. Nah, terus merpati itu menjadi Tuhan Roh Kudus. Nah, terus ketika itu Yesus juga ada di situ. Bagaimana bisa satu Tuhan langsung nongol dalam satu seketika itu? Ya bisa aja, kenapa nggak bisa? Kan Tuhan Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa dia bisa nongol dari dalam bentuk burung merpati, dia bisa nongol dalam bentuk Yesus gitu. Bisa aja, tapi nggak apa-apa, jawaban itu saya terima. Oke, berarti 3 jawaban ya. Kalau yang tadi bilang 23 sama iya, lantas bagaimana 4, wujud 3 Tuhan dalam satu tersebut? Ya, kalau yang bilangan 23:19 sama ulangan 6:44 itu ya jawabannya bisa, tapi dalam konteks lain sebenarnya. Konteks lain. Tapi kalau yang aku dan Bapa adalah satu, orang Kristen bilang atau misionaris bilang itu memang ya satu dalam hakikat, tapi 3 pribadi yang berbeda. Kan udah dikatakan Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, tapi mereka bukan 3 Tuhan tapi satu Tuhan. Pusing-pusing dah lo. Oke, cari yang nampol nih. Ini udah dibantuin 3 orang nih. Di Yohanes 17:20 sampai 26. Nah, gitu dong. Kan nyontek dia tuh. Nggak nyontek, nyatat. Oh iya, nyatat, asik. Ya oke. Jadi di situ kan Yesus minta Yesus tuh mendoakan muridnya. Ya. Mendoakan muridnya supaya bersatu dalam kita, yaitu Yohanes 17 berapa? 17:20 sampai 26. Nah. Terus? Nah, itu untuk bersatu dalam kita, yaitu Yesus dan juga Bapa. Nah, kalau kita lihat di sini maknanya secara teks, berarti otomatis murid-murid Yesus juga Tuhan dong. Iya. Nah, berarti maknanya bersatu di sini bukan berarti satu Hakikat, tapi satu tujuan. Nah gitu dong. Itu catatan yang bener tuh ya. Seharusnya kesini dulu tadi mic-nya. Oh, kenapa kamu nggak minta mic tadi? Mau dengar dulu. Jadi jangan lupa setiap klaim yang kalian dengar itu kalian harus jangan sampai lepas dari konteks. Ya, jangan lepas dari konteks. Ketika Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu, itu sebelumnya kan Yesus udah ngomong apa aja tuh di situ. Nih, aku telah mengatakan kepada kamu, kamu tidak percaya. Apa tuh yang dikatakan? Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ini ngomongin pekerjaan. Yesus ngomongin utusan, ngomongin pekerjaan. Kalau pekerjaan urusannya apa? Misi, ya kan? Kalau urusannya misi, berarti Yesus dan Tuhan dan Bapa satu apa? Satu misi berarti kan. Satu misi berarti satu tujuan. Itu konteksnya. Baru jawabannya itu ada di Yohanes 17 ayat 20. Nah, kalau orang Kristen punya standar, kalau Yesus ngomong Yesus dan Bapa ada satu, makanya Yesus sebagai Tuhan, kita kasih ayat ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Nah, perhatikan ayat dua-duanya nih. Dan aku telah memberikan mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Perhatikan, supaya mereka menjadi satu. Nih kuncinya, sama seperti kita adalah satu.
Ini yang bisa dipakai untuk menandingi standar orang Kristen. Ya, kalau mereka punya standar, Yesus ngomong, aku dan Bapa satu. Terus mereka bilang sama dengan Yesus Tuhan. Nah, ini yang bisa kita pakai. Murid-muridnya juga didoakan Yesus supaya apa? Supaya satu dengan Yesus, sama seperti Yesus dan Bapa satu. Gitu. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi kita kalau mau menyanggah sebuah klaim, kita pertama ngeliat konteks. Kedua, cari standar apa yang bisa kita lawan dengan ayat yang lain gitu. Tapi yang standarnya sama gitu. Nah, seperti tadi temen siapa yang di belakang tadi? Hah? Said. Said. Ketika Said ngomong, kalau mereka mengatakan Yesus dan Bapa satu itu maka Yesus menjadi Tuhan, berarti murid-murid di sini kalau dikatakan satu sama dengan Yesus, satu dengan Bapa, berarti mereka harus menganggap murid-muridnya juga Tuhan. Ya, itu cara menjawab yang efektif. Tapi bukan berarti yang tadi bilang berdoa atau Eli lama sabatani atau yang apa tadi kamu yang sedang dibaptis, bukan itu tidak menjawab juga, tapi kurang nonjok gitu aja. Tapi bisa dijadikan tambahan lah. Tapi yang utama adalah ini yang paling utama untuk bisa menjawab. Nah, jadi Yohanes 10:30 udah terjawab ya. Dicatat nih, gini-gini yang dicatat nih, supaya kalian bisa menjawab kalau berdiskusi. Terus di Yohanes lagi. Yohanes 8:24, tolong dibaca. Berapa? 8:24. Karena itu, iya, yang itu benar. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mereka klaim, nih lihat nih. Di situ ada kata-kata akulah dia. Dianya pakai D besar. Nah, karena ada akulah dia, itulah bukti bahwa Yesus Tuhan gitu. Nah, jawab dah. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ingat caranya gimana? Pertama lihat konteks. Jangan buru-buru takjub gitu kalau ada lihat tulisan akulah dia, dianya udah besar gitu. Terus kalau begitu berarti Yesus Tuhan gitu. Jangan buru-buru takjub gitu. Ya, tapi pelajari dulu konteksnya apa itu ayat-ayatnya. Konteks itu bisa diperoleh ketika kita membaca beberapa ayat sebelumnya atau beberapa ayat sesudahnya. Gitu. Nah, kalau kita udah tahu konteksnya, baru kita cari pembandingnya. Siapa tadi yang milih topik misionaris? Daripada bengong semua kan? Coba tadi milih yang satu lagi. Nggak jadi tidur ya Sukmanya deh. Terusan Alex ya. Berpikir keras. Gantian, siapa yang belum jawab? Bukan dari Harusnya jangan kelamaan dong. Ada 24 nih. Apalagi kalau dibilang lagi tuh
Lalu Yesus berkata pada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Boleh kalau pakai itu. Nah, siapa yang mau jawab? Harusnya saya kasih itu ya, bendera putih ya. Jadi kalau nyerah angkat bendera putih gitu ya harusnya. Terus kalau kalian nyerah, kalian terus mau ikut misionaris gitu? Tidak. Nah, ya cari jawabannya dong apa? Betul. Kalau pada nggak bisa jawab terus mau nyerah gitu? Belum nih lagi dibaca. Cari dulu konteksnya apa gitu. Udah? Hah? Angkat bendera putih? Utusan Rasul. Kenapa utusan? Rasul? Aku adalah dia. Juru selamat. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Serem gak tuh? Yesus itu sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Terus? Juru selamat itu apa kata lainnya? Hah? Rasul. Bukan. Matikan ke atasnya. Di sini lagi ngomongin apa nih? Udah baca belum ayat sebelum dan sesudahnya? Ya. Seolah-olah kalau baca begini kan jadi gimana ya? Satu perikop itu jadi membuktikan bahwa Yesus itulah Tuhan gitu kan? Iya, seolah-olah. Nah, seolah-olah gitu lah. Tapi gimana cara membantahnya? Apakah hanya gara-gara ada tulisan akulah dia, dianya huruf besar, terus bukti bahwa dia Tuhan? Nah, berarti kalau begini, kita jangan terlalu terpaku gitu ya. Kalau ada tulisan D besar, wah itu berarti tanda bahwa dia Tuhan. Lihat di KJV. Kelihatan nggak di TV? Di KJV apa tulisannya? I am he. He besar apa he kecil? Kecil. Kenapa yang Inggris kecil, yang Indonesia D-nya besar gitu? Ya, berarti huruf besar, huruf kecil itu jangan terlalu ditakuti gitu. Karena di dalam bahasa Yunani, di gospel aslinya, istilahnya yang disalin atau diterjemahkan itu, Yunani nggak ada huruf besar, huruf kecil. Semuanya sama. Ya, nah kalian harus paham versi lain gitu. Tahu versi KJV bagus, nanti tahu versi RSV bagus, tahu NIV bagus, NAB boleh, Nabre boleh. Banyak versi-versi lain yang terjemahannya bisa berbeda. Ini bukti. Tentunya bahasa Inggris KJV aja, I-nya pakai huruf H kecil. Ya, jadi di sini bukan berarti menunjukkan bahwa Yesus ini langsung Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tapi dia sedang menunjukkan apa? Sesuai dengan atasnya tadi apa? Dari ayat berapa tadi? Kalau yang KJV kan nggak ada perikop nih. Iya. Nah, 21. Ini kan dikatakan I go my way and ye shall seek me and shall die in your sins. Whether I go ye cannot come. Then said the Jews, will he kill himself because he said, whither I go, cannot come. And he said unto them, ye are from beneath, I am from above. Ye are from this world, I am not of this world.
I said therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He. Di sini konteksnya seperti tadi kata siapa yang di depan ini. Ini adalah konteks Yesus datang sebagai apa? Mesias. Ya, Mesias ini sama Kristen kan diterjemahkan menjadi juru selamat. Tetapi kalau kita baca beberapa ayat sebelum dan sesudahnya, kalau dikatakan Yesus berasal dari atas gitu, ya kan tadi bahasa Indonesia gimana? Ya kan, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Atas mana? Atas genteng atau atas sorga atau atas mana? Ini maksudnya adalah atas dari sorga. Tapi Yesus sendiri diceritakan kan di Matius dan Lukas, Yesus lahir dari seorang perawan suci. Ya, kita bisa menggunakan itu sebagai argumen. Maksudnya dari atas itu apa? Apakah Yesus turun dari sorga langsung ke bumi atau gimana? Sedangkan di Matius dan Lukas, Yesus lahir dari Maria. Ya kan? Berarti kalau begini, ini bukan kalimat literal. Kalimat apa? Majasi kan? Kiasan. Kalau Yesus bilang aku dari atas, oke, atas mana? Berarti atas sorga. Yang dari sorga apanya? Yesusnya atau ajarannya kira-kira? Nah itu. Ya. Masuk? Kira-kira gitu ya. Kalau dibilang ruhnya dari surga itu Ya kalau ruh semua orang juga dari Tuhan yang menciptakan ruh kan? berarti nggak ada yang spesial. Nggak ada spesial. Terus kalau kita bantah ayat tadi itu yang dia itu dalam bahasa ininya, bahasa Yunaninya apa? Yang Amy kan kalau dalam bahasa Amy, itu ego. Amy. Ya. Maksudnya, Berarti waduh. otomatis Tuhan itu dia itu berarti bukan berarti Tuhan kan? Bukan. Karena kalau kita terjemahkan dalam itu bahasa Yunani apa? Kalau he. Nah kita lihat aja bahasa Yunani apa. Nah di sini kita ngeliatnya. Kalian juga harus akrab dengan website yang namanya biblehub.com. Kita lihat aja di John nih, supaya nggak salah nih saya nih. Tadi Yohanes 8 ayat 24. Nih lihat. Di sini Amy, Iya. iya, ego Amy gitu. Ya ego Amy itu cuman dalam bahasa Jakartanya apa ya? Ya gua dia gitu, cuman gitu doang. Nggak menunjukkan atau nggak membuktikan apa-apa gitu. Iya. Nah gue itu orangnya gitu misalnya. Nggak spesial gitu. Jadi malah sebenarnya yang lebih bisa dipakai itu adalah yang ayat 23-nya yang dikatakan aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Nah sekarang kalau Yesus ngaku sebagai nabi, bisa nggak disebut ajarannya dari atas? Bisa. Setiap nabi kan pasti ajarannya dari atas. Itu maksudnya. Ini kita bukan nafsirin ya. Ya. Tapi ini kita sedang memahami maksud daripada ayat itu berdasarkan konteks, bukan penafsiran. Kalau orang Kristen bilang tuh ada akulah dia huruf besar, berarti dia Tuhan. Itu standarnya cetek banget berarti kalau begitu. Sedangkan ayat sebelumnya ngomongin apa? Ngomongin kiasan.